Marc Marquez memulai kejuaraan dunia MotoGP dengan cara yang luar biasa. Pembalap Ducati Lenovo ini langsung menunjukkan tajinya dengan meraih posisi terdepan dan melanjutkannya dengan kemenangan gemilang di balapan sprint hari Sabtu. Dari start hingga garis finish, rider bernomor 93 ini tampil tanpa celah, meninggalkan para rivalnya tanpa pilihan lain selain mengejar dari kejauhan. Di belakangnya, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia berusaha memberi tekanan, tetapi dominasi Marc terlalu kuat. Dengan kemenangan ini, Marquez kembali menjadi pemimpin klasemen MotoGP untuk pertama kalinya sejak 17 November 2019. Bayangkan, butuh lebih dari 5 tahun atau tepatnya 1931 hari bagi sang baby alien untuk kembali ke posisi teratas kejuaraan dunia. Tak diragukan lagi, Marquez sudah mengirim pesan kuat. Targetnya adalah gelar juara dunia. Ducati benar-benar tampil perkasa. Dengan 2 motor pabrikan Ducati Lenovo dan 1 dari Gresini Racing, podium MotoGP pertama musim ini sepenuhnya dikuasai oleh motor berlogo Desmosedici. Ketiga rider Ducati ini tampak sangat puas dengan performa mereka dan berbagi kegembiraan setelah balapan dalam wawancara resmi. Pecco Bagnaia senang bisa naik podium. Mengingat semua yang terjadi kemarin dan bagaimana hasil tes, saya cukup puas. Tapi saya harus bekerja lebih keras karena masalah saya masih sama seperti tahun lalu di sprint, kesulitan saat memasuki tikungan. Tapi ini baru balapan pertama, jadi saya optimis bisa mengatasinya. Saya sempat mencoba lebih agresif, tapi ketika risiko terlalu besar, saya memilih mempertahankan posisi ketiga. Itu sudah hasil yang bagus. Alex Marquez, saya sangat senang. Ini adalah tujuan utama kami, dan kuncinya ada di start serta lap pertama. Marc melakukan start yang luar biasa dan langsung membangun ritme yang sangat kuat. Saya sadar saya harus bersabar dan menjaga kecepatan saya. Sangat puas dengan hasil ini. Sekarang saya harus mempelajari gaya balap Marc, tapi mengalahkannya di trek ini akan sangat sulit. Marc Marquez, hari Sabtu yang sempurna. Saya merasa sangat nyaman dengan motor Ducati ini. Saya bisa mengatur ritme dengan baik dan membuka celah dari lawan. Begitu jaraknya cukup, saya mencoba mengontrol balapan hingga akhir. Memulai petualangan baru bersama Ducati Lenovo dengan cara seperti ini, rasanya luar biasa. Besok, kami akan berusaha mendapatkan hasil maksimal lagi. Dengan performa impresif ini, Marquez menunjukkan bahwa dia telah menemukan kembali sentuhan magisnya. Apakah ini pertanda bahwa musim 2025 akan menjadi panggung kebangkitan sang baby alien? Satu hal yang pasti, MotoGP tahun ini bakal lebih panas dari sebelumnya. Marc Marquez dengan percaya diri menyatakan bahwa meskipun ruang untuk meningkatkan performanya di sisa akhir pekan MotoGP Grand Prix Thailand cukup kecil, di atas kertas dialah pembalap yang harus dikalahkan. Sang juara dunia 8 kali ini tampil luar biasa di FP1 Buriram pada Jumat pagi, mendominasi sesi dan nyaris menyapu bersih kemenangan di sore harinya. Sayangnya, kejutan datang dari saudaranya sendiri, Alex Marquez, yang menyalipnya dengan selisih tipis hanya 0,52 detik. Meski demikian, Marquez tetap menjadi ancaman terbesar. Ia mengakhiri hari Jumat di posisi kedua secara keseluruhan dengan kecepatan balapan yang terlihat sebagai yang terkuat di lintasan, melanjutkan performa apiknya sejak tes pramusim. Menanggapi hasil yang diraihnya, Marquez dengan semangat mengatakan, "Saya ingin memulai akhir pekan dengan cara yang baik dan itulah yang terjadi." Sejak putaran pertama,
Saya langsung menemukan kembali perasaan yang sama seperti saat tes di sini, dan itu penting. Memang dengan suhu lebih panas di sore hari, tantangannya sedikit lebih sulit. Tetapi kami dengan cepat memahami bagaimana mengatasinya. Secara keseluruhan, ini adalah hari yang bagus dan solid. Besok, kami harus terus maju. Marquez mengakui bahwa karena timnya sudah melakukan 200 lap saat tes di Buriram, ruang untuk perbaikan di sisa akhir pekan ini memang terbatas. Namun, itu bukan masalah besar karena sejak sesi pagi, ia sudah mencatat waktu 29 menit di putaran pertama. Biasanya, di akhir pekan balapan, Anda menyesuaikan motor lebih dulu sebelum berkembang lebih jauh. Tapi di sini, marginnya kecil. Jika melihat catatan waktu, Pecco Bagnaia sangat dekat dengan saya, tapi sejauh ini, saya masih yang tercepat di atas kertas, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Namun, Marquez menekankan bahwa momen paling krusial adalah sesi kualifikasi. Start dari baris terdepan, atau setidaknya baris kedua, adalah target utama kami. Sementara itu, rekan setimnya, Pecco Bagnaia, harus menerima kenyataan pahit setelah terhalang Franco Morbidelli di putaran terakhir sesi latihan, membuatnya terlempar dari posisi Q2 dan finish di urutan ke-13. Tahun ini, para pembalap pabrikan Ducati akan membalap dengan mesin 2024. Marquez pun mengungkapkan bahwa motornya hampir identik dengan yang digunakan oleh Alex Marquez. Apa yang saya pahami, meskipun mungkin Davide Tardozzi atau Gigi Dall'Igna bisa menjelaskannya lebih baik, saat ini kami mengendarai motor yang sama persis. Tentu saja, tim pabrikan akan memperkenalkan berbagai peningkatan selama musim ini, tapi untuk balapan pertama ini, motornya benar-benar mirip. Itu yang saya tahu. Meskipun saya tidak tahu secara detail mekanismenya, jelasnya, dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang semakin tajam, Marc Marquez siap menaklukkan Buriram. Akankah ia meraih kemenangan besar akhir pekan ini? Kita tunggu aksinya. Mantan pembalap MotoGP, Loris Capirossi, dengan penuh keyakinan menyebut langkah Ducati merekrut Marc Marquez untuk tim pabrikannya pada 2025 sebagai keputusan yang berani. Ducati awalnya ingin mempertahankan trio bintangnya, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marquez, dengan memberikan motor spek pabrikan di Pramac. Tapi Marquez tak puas. Ketika ia mengancam mencari opsi lain di grid, Ducati langsung bermanuver cepat, memilih untuk mempromosikan Martin. Namun, siapa sangka, Martin malah memilih hengkang ke Aprilia. Keputusan ini berdampak besar. Ducati kehilangan sang juara dunia 2024 dan tim satelitnya, Pramac, yang justru beralih ke Yamaha. Namun, Ducati tetap teguh pada strateginya dan akhirnya membawa Marquez masuk ke tim pabrikan, berdampingan dengan Bagnaia yang telah mencetak sejarah sebagai juara dunia ganda. Langkah ini jelas penuh risiko. Marquez bukan hanya rekan setim Bagnaia, tapi juga mantan murid dari rival bebuyutannya, Valentino Rossi. Apakah Ducati siap menghadapi potensi perpecahan di antara dua juara ini? Capirossi, yang pernah memenangkan 7 balapan bersama Ducati, mengakui bahwa keputusan ini memang gila, tapi tak terelakkan. Jujur saja, ini akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, serunya kepada Gazzetta dello Sport. Ducati adalah kandidat utama untuk merebut gelar. Dengan Bagnaia dan Marquez sebagai rekan setim, pertarungan mereka bakal jadi tontonan luar biasa. Bagaimana Ducati mengelola dua juara dalam satu tim akan jadi sorotan. Menurut Capirossi, Ducati tidak bisa membiarkan Marquez lepas begitu saja. Ini keputusan yang sangat berani. Tapi bakat Marc tak bisa dipungkiri dan tak boleh diabaikan.
Meski hubungan Marquez dan Bagnaia terlihat harmonis sebelum musim dimulai, Capirossi memperingatkan bahwa semuanya bisa berubah saat kompetisi memanas. Saya sudah bertahun-tahun balapan di kejuaraan dunia, dan saya tahu satu hal pasti, saingan terbesar Anda adalah rekan setim sendiri. Di tengah dominasi Ducati, Capirossi justru melihat Aprilia sebagai ancaman serius. Saya melihat Aprilia berkembang pesat. Jorge Martin memang mengalami cedera saat tes, tapi Marco Bezzecchi bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyempurnakan motornya. Aprilia bisa jadi kejutan besar. Dengan kekuatan Ducati yang tak terbendung dan Aprilia yang siap mengguncang, MotoGP 2025 akan jadi musim yang panas dan penuh aksi. Musim MotoGP 2025 siap menyajikan pertarungan luar biasa. Ducati resmi menghadirkan duet maut. Juara bertahan Francesco Bagnaia kini berpartner dengan sang legenda hidup, Marc Marquez. Dua pembalap luar biasa ini akan berada di bawah arahan Davide Tardozzi, bos tim Lenovo Ducati, yang siap mengelola dua gladiator lintasan ini dalam perburuan satu target utama, menjadi juara dunia. Dalam film dokumenter The AZN Dream Team, Tardozzi dengan penuh semangat mengungkap bagaimana ia akan menangani tantangan besar ini. Mengelola dua pembalap dengan total 11 gelar juara dunia, ini tantangan terbesar bagi saya. Tapi justru inilah yang membuat segalanya semakin menarik dan menegangkan, tegasnya. Ia yakin, meskipun persaingan akan membara, kerjasama di dalam tim tetap bisa terjalin kuat. Saya harus menjaga keseimbangan ini, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di dalam pit. Saya sangat optimis kami bisa menjadikan ini sebagai kombinasi yang luar biasa. Tardozzi membeberkan kekuatan dan tantangan masing-masing pembalapnya. Bagnaia dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dan selalu menghormati lawannya, namun terkadang hal itu justru bisa menjadi kelemahannya. Pecco selalu menjunjung tinggi sportivitas, itu luar biasa, tapi di dunia balap, kadang harus lebih agresif, katanya. Bahkan, dalam video yang sempat bocor, Tardozzi terlihat memberitahu Pecco untuk tidak terlalu bersikap lunak kepada rivalnya. Sementara itu, Marc Marquez datang dengan mentalitas juara yang tak tergoyahkan. Marc punya tekad dan kegigihan luar biasa. Dia hidup untuk menang. Saya yakin para penggemar Ducati akan jatuh hati padanya, ujar Tardozzi dengan penuh keyakinan. Ia juga mengungkapkan bahwa Pecco telah banyak belajar dari Marc tahun lalu, dan musim ini keduanya akan saling mengasah kemampuan satu sama lain. Sejarah sudah membuktikan bahwa ketika dua pembalap hebat bersaing, selalu ada percikan api yang menyala. Mereka sudah beberapa kali terlibat duel panas di lintasan, namun Tardozzi tetap optimis bisa mengelola situasi. Kami selalu punya rencana cadangan jika ketegangan meningkat. Tapi saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana dan itu yang terbaik. Katanya dengan penuh keyakinan, tak hanya soal strategi tim, Ducati juga siap menggebrak dengan pengembangan motor mereka. Meski General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengatakan tidak akan ada revolusi besar, Tardozzi punya pandangan lain. Saya tertawa saat Gigi bilang kami hanya akan melakukan sedikit perubahan. Saya yakin mereka masih menyimpan kejutan besar. Ducati selalu punya inovasi luar biasa, dan saya tak sabar melihat apa yang mereka siapkan, katanya dengan antusias. Dengan semua elemen ini bakat luar biasa, motor super kompetitif, dan persaingan yang membara, MotoGP 2025 dipastikan menjadi musim yang penuh drama dan kejutan. Marquez akan berburu gelar dunia ke-9-nya untuk menyamai rekor Valentino Rossi, sementara Bagnaia akan berusaha membalas kekalahannya tahun lalu dan mengejar titel keempatnya.
Ducati kini punya duet maut yang siap mengguncang MotoGP. Dengan menggabungkan 6 kali juara dunia Marc Marquez dan 2 kali juara Francesco Bagnaia, tim pabrikan ini menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah balap motor. Keputusan ini memang penuh konsekuensi. Jorge Martin harus angkat kaki ke Aprilia, Pramac merapat ke Yamaha, dan bahkan Vir46 sempat tak senang pada musim panas lalu. Tapi satu hal yang pasti, tahun 2025 akan penuh aksi. Prediksi persaingan sengit antara Marquez dan Bagnaia sudah ramai dibicarakan, apalagi setelah insiden di Grand Prix Portugal dan gesekan di Grand Prix Spanyol. Namun dalam wawancara eksklusif dengan El Hormiguero, Marquez justru menyoroti perubahan pendekatannya terhadap para rival dan memberikan pujian tinggi untuk rekan setim barunya. Kalau dua ayam jantan ditempatkan di kandang yang sama saat masih 22 atau 25 tahun, itu bakal jadi bom waktu, ujar Marquez dengan senyum khasnya. Tapi sekarang Pecco sudah 27 tahun, saya 32 tahun. Kami jauh lebih dewasa. Dia pria sejati, tenang, dan tahu bagaimana bekerja sama. Marquez mengungkapkan bahwa selama pramusim, mereka banyak berdiskusi untuk mengembangkan motor terbaik. Namun, begitu bendera start dikibarkan, mereka paham bahwa persaingan adalah segalanya. Di lintasan, semuanya tentang kepentingan masing-masing. Tapi di luar itu, saya tahu bagaimana membedakannya. Lanjutnya, saat masih 20 tahun, saya menganggap balapan itu soal hidup atau mati. Sekarang, saya lebih paham cara menjaga keseimbangan dalam tim. Meski begitu, Marquez tak ragu menyebut Bagnaia sebagai pejuang terbesar di lintasan. Pecco tidak pernah meninggikan suara atau marah, tapi begitu balapan dimulai, dia akan bertarung habis-habisan. Kalau perlu menaruh motornya di atas Anda, dia akan melakukannya, tegas Marquez. Dengan hasil tes pramusim di Thailand yang menempatkan Marquez sebagai pembalap tercepat, Ducati siap melaju dengan mesin 2024 untuk 2 musim ke depan. Aero dan sasis 2024 akan tetap digunakan di awal musim, sementara versi 2025 masih dalam tahap evaluasi. Musim ini akan menjadi arena pertarungan para raksasa. Akankah Ducati benar-benar mendominasi? Atau justru rival-rival lainnya siap memberikan kejutan? Yang jelas, MotoGP 2025 akan jadi musim yang tak boleh dilewatkan. Sang juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez, kembali menjadi sorotan. Kali ini, ia membagikan momen luar biasa saat mengendarai Panigale V2S 2025, hadiah ulang tahun yang dikirim langsung oleh Ducati. Sejak hijrah ke Gresini Racing musim lalu, Marquez sudah menunjukkan kehebatannya di atas Ducati. Kini, memasuki musim 2025, ia resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati, siap bertarung bersama Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Tak ingin menyia-nyiakan waktu sebelum musim dimulai, Marquez terus berlatih di sirkuit Aspar, Spanyol, menggunakan Panigale V2 versi terbaru. Yang menarik, saat mencoba model 2025, ia langsung mencatat waktu yang setara dengan versi lintasan V2. Terpukau dengan performa motor ini, Marquez spontan berkata, "Aku mau satu." Keinginannya langsung direspons oleh Ducati. Pada 17 Februari, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-32, Ducati mengunggah pesan spesial di media sosial, "Kami mendengar permintaanmu. Selamat ulang tahun, Marc."
Hadiah kami sedang dalam perjalanan." Tak lama berselang, Ducati benar-benar menepati janjinya. Marquez menerima Panigale V2S 2025 sebagai hadiah ulang tahunnya.